Amoksisilin. Halo, teman-teman calon tenaga kesehatan masa depan. Pernah dengar nama amoksisilin? Ya, betul banget. Obat yang satu ini sering banget kita jumpai di dunia medis, terutama saat menghadapi infeksi. Tapi, tahukah kamu, di balik kapsul kecil itu, ada cerita menarik tentang bagaimana amoksisilin bekerja, kapan digunakan, dan juga apa bahayanya kalau disalahgunakan. Yuk, kita bahas bareng-bareng dengan santai tapi tetap ilmiah. Amoksisilin adalah yang termasuk dalam golongan penisilin semisintetik. Artinya, obat ini berasal dari senyawa alami yang dimodifikasi secara kimia agar lebih efektif melawan bakteri. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri, sehingga bakteri tidak bisa bertahan hidup dan akhirnya mati. Bayangkan saja, bakteri itu seperti rumah kecil. Kalau dinding rumahnya rusak, ya, tapi ingat deh, amoksisilin hanya efektif melawan bakteri, bukan virus. Jadi, kalau kamu pilek atau flu karena virus, minum amoksisilin tidak akan membantu sama sekali. Nah, ini penting banget untuk diketahui oleh tenaga kesehatan muda seperti kalian. Jangan sampai pasien salah kaprah dan mengira semua infeksi harus diberi antibiotik. Obat ini diresepkan untuk mengatasi infeksi pada telinga, seperti otitis media, saluran pernapasan, misalnya bronkitis atau pneumonia, kulit dan jaringan lunak, bahkan saluran kemih dan infeksi gigi. Cukup luas, kan? Tapi ingat, penggunaannya harus dengan resep dokter. Karena setiap infeksi bisa punya penyebab yang berbeda dan dosisnya pun tidak sama. Sekarang, mari kita bahas cara pemakaian yang benar. Amoksisilin tersedia dalam berbagai bentuk, tablet, kapsul, sirup kering, bahkan injeksi untuk penggunaan rumah sakit. Untuk bentuk sirup, biasanya harus dikocok dulu sebelum diminum, agar obat tercampur rata. Minumlah amoksisilin sebelum atau sesudah makan, tergantung petunjuk dokter. Yang penting, diminum secara teratur dan sampai habis, meskipun gejala sudah membaik. Kenapa harus dihabiskan? Karena kalau dihentikan terlalu cepat, bakteri yang masih hidup bisa tumbuh lagi dan menjadi resisten, alias kebal terhadap antibiotik. Medical Services. Nah, resistensi inilah yang jadi masalah besar di dunia kesehatan saat ini. Bayangkan, kalau banyak bakteri yang kebal, antibiotik tidak akan mempan lagi. Akibatnya, penyakit ringan bisa berubah jadi berbahaya. Kita juga perlu tahu efek samping yang mungkin muncul. Apakah itu? Sebagian orang bisa mengalami reaksi alergi, seperti gatal-gatal, ruam merah, atau bahkan sesak napas. Ada juga yang merasa mual, muntah, atau diare ringan. Kalau gejalanya ringan, biasanya akan hilang sendiri. Tapi kalau muncul reaksi berat, segera hentikan pemakaian dan hubungi tenaga kesehatan, ya. Orang yang punya alergi terhadap penisilin atau sefalosporin harus berhati-hati, karena bisa menimbulkan reaksi alergi serius. Jadi, pastikan selalu ada anamnesis alergi obat sebelum memberikan antibiotik ini kepada pasien. Sekarang, mari kita kilas balik sedikit tentang sejarahnya. Amoksisilin pertama kali dikembangkan pada tahun 1972 sebagai turunan dari ampicillin. Obat ini dibuat agar lebih mudah diserap tubuh saat diminum, sehingga kadar dalam darah lebih stabil. Hingga saat ini, amoksisilin masih menjadi salah satu antibiotik paling banyak digunakan di seluruh dunia. Menarik, bukan? Tapi di balik popularitasnya, ada tanggung jawab besar bagi kita semua sebagai calon tenaga kesehatan. Tugas kita bukan hanya tahu cara kerja obat, tapi juga menjadi agen perubahan dalam penggunaan antibiotik yang bijak. Kita harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa tidak semua penyakit perlu antibiotik, dan bahwa disiplin dalam minum obat itu sangat penting. 7 kapsul amoksisilin membawa harapan agar pasien sembuh, tapi juga tanggung jawab agar kita tidak menciptakan generasi bakteri super yang kebal. Jadi, yuk, gunakan pengetahuan ini dengan bijak, terus belajar,
dan jadilah tenaga kesehatan yang cerdas, peduli, dan berintegritas. Sekian, terima kasih.